والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه يا نابع العلوم والحكم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع أولياء والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين، khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyidina Al-Imam Al-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur risalah, amaddanallahu bimadadihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Risalatil Mu'awanah, faslun wa 'alaika bil mubadarah bis salati awal waqti bihaitsu la yu'adhdhinul mu'adhdhinu li kulli maktubah illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Hendaklah engkau cepat-cepat sholat di awal waktu, kata Sayyid Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Hendaklah engkau cepat-cepat sholat di awal waktu sekiranya muadzin tidak berazan atau belum berazan di setiap sholat fardu kecuali engkau sudah wudu dan sudah berada di dalam masjid. Itu Masya Allah. Jadi kita ini disuruh untuk segera sholat cepat-cepat di awal waktu. Sekiranya muadzin belum azan, kita sudah wudu dan berada di dalam masjid. Masya Allah. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, saf dah penuh. Saf sudah penuh. Itu kayaknya pemandangan yang sangat luar biasa. Macam mana coba? Nah, jadi itu sebetulnya yang betul itu sebetulnya yang terbaik itu begitu. Azan zuhur atau asar atau maghrib, kita yang bisa isya lah ya tak? Isya kita bisa habis taklim gini, kita duduk memang dah ada dalam kita. Jadi waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, Masya Allah, ketika kumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini saf ini dah penuh, sudah wudu, sudah berada di dalam masjid. Itu kan luar biasa. Kalau ada yang seperti itu memang luar biasa. Itu masjidnya masyarakat yang luar biasa. Luar biasa. Jadi Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, ikhlas beliau. Kelihatan ikhlasnya orang mengarang, menulis satu kitab menasihati orang itu ngomongnya biasa. Sebenarnya kita ini biasa dinasihati orang seperti ini. Tetapi ketika kita belajar kitabnya, kita membaca kitabnya itu, kata-kata beliau ini walaupun hanya sekedar nasihat begitu, tapi rasanya mendalam. Itu nasihat beliau.
Fa illam taf'al dzalik, kalau engkau tidak melakukan yang seperti itu, kata beliau, kalaulah engkau umpamanya ketika azan sudah duduk cantik di dalam masjid, sudah siap semua, engkau tidak melakukan seperti itu, fala aqla min atakhudha fil istidadi lis-shalah min hina tasma'ul azan. Paling tidak engkau begitu kau dengar azan, kau langsung siap-siap istidad, persiapan untuk sholat. Itu minimal. Yang bagus pas adzan kita semua sudah berada di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk bisa melakukan hal ini, ya. Tambah hari mudah-mudahan kita ini bisa lebih baik, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Jadi mungkin berangkat dari 1 orang, nanti 2 orang, 3 orang, begitu azan dah duduk di masjid, azan dah duduk di masjid, azan dah duduk. Istilahnya bukan seperti Jumatan saja, mestinya setiap waktu seperti itu. Ketika kita Jumatan kan, maksudnya kebanyakan lah, ketika azan itu kan kebanyakan kita sudah di dalam masjid semuanya, kebanyakan. Kebanyakan, walaupun ada yang tertinggal, mungkin bahkan ada yang tak dengar khutbah, ikut sholat saja, itu ada. Cuman kebanyakan. Sebetulnya setiap waktu sholat mestinya begitu sebetulnya. Yang paling bagus, yang ada yang terbagus. Atau paling tidak, kalau tidak pun begitu dengar azan langsung kita siap-siap untuk istidad, wudu, dan untuk melakukan sholat. Itu kayak begitu. Itu minimal. Waqad qala alaihi salatu wassalam, fadlu awalil waqti ala akhiri ka fadli akhirati ala dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan salat di awal waktu dibanding dengan di akhir waktu itu sama seperti keutamaannya dunia dengan akhirat, keutamaannya akhirat dengan dunia. Salat di awal waktu dengan salat di akhir waktu, bedanya seperti keutamaan salat, keutamaan akhirat dibanding dunia. Itu seperti itu. Masya Allah. Kayak apa tuh? La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memberi kita kekuatan dan taufik dan hidayahnya selalu. Wa qala alaihi salatu wassalam, awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal waktu itu keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan akhir waktu itu maafnya Allah Subhanahu wa taala, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho di awal waktu, kalau sampai di akhir waktu selagi tidak keluar, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita kejar ridwanullah. Allahumma rizqna ya Rabb. Wa alaika bil muhafadzati ala sunan ar-ratibah allati arsadaka syar'u ila fi'liha qabla al-maktubat wa ba'daha. Kemudian hendaklah engkau menjaga salat sunnah rawatib yang mana sudah ditunjukkan oleh syarak, dah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat qobliyah sama ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah ini kalau bisa tuh jangan ditinggal. Wahdar anta tasahal bitarki syai'in minha, hati-hati, kata Sayyid Abdullah bin Adan. Hati-hati, jangan kau meremehkan, meninggalkan salah satunya. Jangan kau anggap remeh itu. Jangan sampai kau tinggal walaupun salah satunya, jangan kau remehkan. Salat qobliyah sama ba'diyah. Wahdar itu apa? Hati-hati, peringatan. Jangan kau tasahal ini dianggap remeh aja, dianggap mudah saja, meninggalkan sesuatu. Sunnah aja kok. Salat boleh tak salat pun tak dosa. Itu namanya tasahal. Bitarki syai'in minha, walaupun satu saja di antara salat sunnah tadi, kata beliau. Wa ma fataka minha bi'udhin fabadir biqada'ih. Apa yang engkau terlambat melakukannya karena udzur,
maka engkau boleh mengqadanya. Karena uzurnya apa sih? Contoh subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia entah ngantuk sangat, belum dengar ya ketika sudah selesai azan, la ilaha illallah, baru dia terbangun. Wah, baru dia tergesa-gesa cepat-cepat, nah pergi ke masjid. Begitu sampai di masjid langsung qomat. Nah ini biasanya dia qobliyah subuh, biasanya sunnah fajar. Tapi ketika dia tadi terbangunnya tiba-tiba azan dah selesai, sampai di masjid dah tak sempat sholat sunnah, sudah qomat. Bel dah bunyi tet. Nah dah bunyi qomat muadzin. Langsung di mana? La sholata ba'dal iqamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salat sunnah setelah iqamah. Enggak ada. Aduh sayang betul, aku tak pernah tinggal nih qobliyah subuh nih atau salat sunnah fajar nih. Cepat-cepatlah salat. Tidak ada. Setelah qomat enggak ada salat sunnah, yang ada salat fardu saja. Jadi harus langsung ikut imam salat fardu. Salat qobliyahnya enggak sempat. Terus kalau gini macam mana? Nah, kata Sayyid Abdul bin Haddad di sini, wa ma fataka minha bi udrin fabadir bi qada'i. Jadi kalau ada salat sunnah maqwatib qobliyah atau ba'diyah yang itu terlepas, ketinggalan atau terlepas dengan uzur, maka cepat-cepat engkau qada. Jadi sholat sunnah itu juga boleh diqada. Sholatnya sunnah, diqadanya juga sunnah. Jadi macam mana? Qobliyah subuh boleh diqada. Jadi dia ikut sholat subuh sama imam, kemudian setelah imam salam dia sholat sunnah. Qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh. Ini boleh, bukan tidak boleh. Bukan sholat yang termasuk hukumnya makruh, tahrim, yaitu sholat sunnah setelah sholat fardu subuh. Ini tidak termasuk. Karena ini bukan sholat yang tanpa sebab. Ini adalah sholat qobliyah subuh yang dia dengan uzur dia rutin melakukan, dia ketinggalan, maka dia boleh melakukan qobliyah subuhnya itu diqada setelah sholat subuh berjamaah selesai. Boleh. Untuk apa? Menjaga keistiqomahan. 1 tahun 2 tahun qobliyah subuh terus. Nawaitu saya nak jaga solat sunnah qobliyah subuh ni sampai mati, tak akan pernah putus. Dah gitu pas dapat 1 tahun berapa, tahu-tahu itu tadi bangunnya agak terlambat. Aduh macam mana kalau dia tidak sholat pada waktu itu, putus berarti. Keistiqomahannya jadi putus. Maka boleh untuk menjaga keistiqomahan itu qadoklah sholat sunnah itu tadi yang sudah dirutinkan. Boleh, bukan tidak boleh. Itu salah satu contoh. Umpamanya qobliyah zuhur, ya, qobliyah zuhur jaga itu pas dah kecapean apa ketiduran, bangun ke masjid dah tak sempat sholat sunnah qobliyah, ya sudah setelah zuhur diqada qobliyah zuhur, boleh, tidak ada masalah. Jadi sholat sunnah itu boleh diqada, bukan hanya sholat fardu yang wajib diqada. Kalau sholat fardu wajib diqada, fardu diqada. Kalau sholat sunnah yang sudah rutin dilakukan itu sunnah diqada, bukan tidak ada qada sholat sunnah. Sekarang ni repot, yang fardu aja tak diqada, apalagi yang sunnah. Alamak, ya kan? Yang fardu dah lewat, angin lalu. Allah baik kata dia.
Baik-baik juga, tapi utang kita harus jadi orang baik juga. Kita bayarlah utang tuh. Orang tuh baik sama saya tak bayar pun tak apa-apa. Masa gitu? Ya tidaklah. Kita tetap kewajiban membayar hutang. Diqadha salat itu. Kemudian wa alaika bil khusu' fi salatik wa khuduril qalbi. Walika bil khusu'i fi salatik wa khuduril qalbi wa tahsinil qiyam wa tartilil qur'ani wa tadabburiha wa itmamir ruku'i wa sujudi wa sairil arkan wal muhafadhati ala sunani wal adab allati nadabaka asy-syar'u ila al-amali biha fi shalah. Dan hendaklah engkau khusyuk di dalam salatmu. Salat tuh yang khusyuk. Jangan gitu aja belajar macam mana bisa khusyuk. Hendaklah salat itu yang khusyuk. Jangan gitu-gitu aja, mulai kecil dulu belajar salat sampai sekarang salatnya sama aja. Rasanya sama aja. Pengetahuan tentang salat sama saja. Bacaannya tentang salatnya sama kualitasnya. Harus ada peningkatan lah. Orang sekolah aja ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Ini bab sholat yang terpenting pertama sekali ditanya di akhirat. Kualitasnya tetap datar saja. Mulai belajar sholat kecil, mulai sembuh sunat tuh terus rata saja. Mulai zaman dulu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, ya tak tahu artinya, ya sampai sekarang tak tahu juga. Nah ini masalahnya. Jadi kan sholat kita tidak ada peningkatan. Harus ada. Dulu waktu kecil bahasa Inggris tak bisa, sekarang pandai. Dulu waktu kecil komputer tak bisa, sekarang pandai. Dulu waktu kecil ya umpamanya pelajaran yang ilmu-ilmu tentang keduniaan, arsitek nggak pandai, sekarang pandai. Nah, tapi dulu ngaji Al-Quran pandai bacalah gitu, tapi sekarang tetap tidak ada penambahan. Nah gitu. Jadi yang ditambah gitu ini ilmu dunia saja yang kita tambah pandai, ada peningkatan. Ilmu akhirat tidak ada peningkatan. Seolah-olah gitu dah cukup lah tuh, masuk surga lah tuh. Padahal ketika Sayyid Abdullah bin Alil Haddad memberi nasihat kepada kita, alaika bil khusu'i fi salatik, hendaklah engkau khusyuk di dalam salatmu. Perintahnya pendek tapi tugasnya banyak. Banyak apa? Iyalah, berarti harus paham tentang salat. Apa artinya, bisa tadabbur, bisa menghayati. Nah, kemudian secara fikihnya juga harus betul. Orang kalau sudah syarat rukunnya fikihnya tak betul, khusyuknya macam mana? Tak bisa. Secara zahir saja sudah salah, apalagi secara batin atau hatinya. Wa khuduril qalbi, dan hadirnya hati ketika sholat. Wa tahsinil qiyami, dan membaguskan berdiri ketika sholat. Membaguskan berdiri maksudnya apa? Ya adabnya yang bagus, ya adabnya yang bagus, gak tergesa-gesa dan sebagainya, yang bagus adab. Wa tartilil qiraati, dan mentartil bacaan qiraah Al-Qur'annya yang tartil, yang bagus. Terus macam mana ini? Ada orang Islam sholat berpuluh-puluh tahun, kualitas Fatihahnya hancur lebur dan tidak pernah ingin membetulkan. Dirasa sudah cukup, aku tak pandai lah. Jadi ketika ada pas nak qomat tidak ada imamnya, bingung nih nak majukan siapa. Seolah-olah pintu belajar itu sudah tertutup. Apa pula orang selagi belum menghembus nafas terakhir itu masih bisa belajar kok. Fatihah itu kan rukun. Kalau kita selama 40 tahun, 60 tahun sholat dengan Fatihah yang tidak benar, berarti sholat kita tak salah, karena itu rukun. Jadi minimal sekali kita tuh Fatihahnya harus benar, karena itu adalah rukun. Ibu-ibu harus belajar. Jangan dah tua lah. Ibu sholat baca apa? Emang lagu Indonesia Raya yang dibaca kalau sholat itu? Kan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun.
Kalau rukunnya salah, sholatnya tak sah. Kalau dah pakai Fatihah yang tak sah tuh sampai berpuluh-puluh tahun, macam mana sholatnya? Makanya kata Imam, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan diterima. Itu Fatihah itu wajib ada ilmunya. Wajib. Jadi ketika ada umpamanya qomat, semua orang bisa jadi imam. Maksudnya apa? Ini Fatihahnya bagus, Fatihahnya betul, Fatihahnya betul, Fatihahnya betul, Fatihahnya semuanya jamaah, ini Fatihahnya betul. Semuanya bisa jadi imam dan sah sholat jamaahnya. Kenapa harus gitu? Ya iyalah, kan itu rukun. Kalau kita sholat sendiri, macam mana mau sah sholat kita kalau Fatihah kita tidak benar? Makanya wajib belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Terutama apa yang fardu ain? Ya, baca Fatihah ini hukumnya fardu ain. Menuntut ilmu membaca Fatihah ini hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena Fatihah itu adalah termasuk rukun daripada salat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi kita mempelajari Fatihah ini yang betul, itu hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Jangan sampai jadi orang Islam baca Fatihahnya salah-salah atau tak betul. Berarti selama hidupnya salatnya tidak sah. Itu kita harus belajar. Itulah kadang-kadang kita remehkan aja, kita aduh aku memang tak bisa, aku memang tak bisa. Jangan gitu. Selagi belum mati masih ada kesempatan belajar. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu. Tapi kadang-kadang kalau tengok di medsos-medsos macam orang dah pandai semuanya, ilmunya tinggi-tinggi, nyalah-nyalahkan ulama, tiba suruh baca Fatihah, Fatihahnya aja belum betul. Kau ini macam mana? Solat kau aja juga belum betul. Kau Fatihah tak betul, berarti rukun solatmu satu kurang, maka solatmu hukumnya tidak sah. Itu. Jadi orang harus ketika Al-Quran disarankan untuk tartil bacanya tuh betul. Jadi perlulah dikatakan taman pendidikan Al-Quran ini sebenarnya bukan harus untuk anak kecil-kecil saja. Kakek-kakek, nenek-nenek pun itu wajib belajar Al-Quran. Justru biasanya yang mati itu yang tua dulu, bukan anak-anak dulu. Mestinya yang paling rajin membaca Al-Quran, yang paling rajin belajar Al-Quran itu neneknya harus lebih rajin daripada cucunya. Kakeknya harus lebih rajin daripada cucunya. Kenapa? Karena kubur kakek dan nenek lebih dekat ya secara umum itu daripada kubur cucu-cucunya. Cucunya kecil disuruh belajar. Habis itu dibiarin ikut tradisi kakek dan neneknya. Habis itu tak pernah baca Quran sampai mereka tua. Akhirnya lidah dia pun macam sandal juga, sama. Jadi ngaji TPQ itu gunanya untuk apa? Apa sekedar kenal huruf A, ba, ta, sa, ja, ha, itu aja. Apa? Supaya kalau kau dah bisa, kau akan gunakan untuk selalu membaca Al-Quran. Gitu mestinya. Supaya sholatmu itu sah. Gitu. Jadi seorang muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, itu aib yang luar biasa. Aib, bukan tidak aib, itu aib. Karena itu justru berhubungan dengan ibadahnya yang termasuk paling penting, yaitu sholat. Ya, kalau sholatnya dah bagus, yang lain sudah mesti bagus. Kalau sholatnya tak bagus, yang lain tak perlu tengok lah, mesti hancur semuanya, tak perlu ditengok. Itu pentingnya belajar Al-Quran. Kemudian kata beliau, wa tadabburiha, kemudian mengangan-angan, menghayati bacaan Al-Quran. Ini macam gini mana bisa kalau bukan orang belajar. Karena orang dekat dengan Allah itu harus pakai ilmu, bukan hanya sekedar ngelamun aja gini. Ya tidaklah.
Yang harus tadabbur itu dia faham artinya apa. Wa utmamir ruku'i was sujud, menyempurnakan ruku' dan sujud. Rukuknya yang bagus, sujudnya yang bagus, tak usah tergesa-gesa, yang bagus caranya, posisinya juga harus betul, sujud juga betul. Wasairil arkan, dan rukun-rukun yang lain. Wal muhafazati alaika bil khususi fi sholati wal muhafazati ala sunani wal adabi allati nadzabaka syar'u ila al amali biha, dan juga engkau dalam menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab yang sudah disunnahkan ya oleh syara' ilal amali biha, yang mana kita dianjurkan untuk mengamalkannya fi sholat, di dalam sholat. Sunnah-sunnah sholatnya apa saja dilakukan ya sunnahnya. Wal ihtirazu amma yujibu naqasan fi sholati aw yafutu bi wujudul kamal fa innaka in fa'alta dzalika kharajat sholatuka bayda musfarah taqulu hafizakallahu kama hafidtani wa illa kharajta bayda musaffarah wa idza kharajta sauda mudlimah taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani. Kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, sesungguhnya engkau wal ikhtiras amma yujibun naqsa fis shalah, dan engkau juga harus menjaga dari hal-hal yang bisa menjadikan cacatnya, kurangnya salat. Awya butuh fi wujudil kamal, yang bisa menjadikan salat itu tidak sempurna. Fa innaka in fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda'a musfarrah. Jadi kalau memang engkau bisa melakukannya dengan bagus ya, dengan tartil Qur'annya, dengan hadir hatinya, dengan khusyuk, dengan adabnya, dengan sunnah-sunnahnya ya, itu engkau lakukan, maka salatmu itu akan istilahnya menjadi salat yang putih, yang bagus, maksudnya yang bagus salatnya istilahnya. Kemudian taqul hafizakallahu kama hafidtani, kemudian salat itu akan berbicara kepadamu, semoga Allah menjagamu seperti engkau menjagaku, kata salat. Kalau salatnya bagus, nanti salat akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menjagamu seperti engkau menjagaku. Kita jaga salat seperti apa? Baguskan salatnya, adabnya, sunnahnya baguskan. Nah, nanti salat itu akan menjaga kita. Kemudian wa illa kharajat sauda mudlimah. Kalau engkau tidak menjaga tadi aturan-aturan anjuran tadi di atas semuanya, enggak dijaga, maka salatmu itu akan menjadi sesuatu yang hitam. Nah, hitam, gelap. Kemudian dia akan berkata kepadamu, dayya'akallah kama dayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan engkau. Kata salat kepada orang yang salatnya nih, salat itu nanti dia akan berbicara kepada orang yang salat, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Iyalah, menyia-nyiakan gimana? Ya karena salatnya jelek. Nggak ada khusyuk, nggak ada hadir qalbi, nggak ada berdirinya, bacaannya apa, pokoknya hancur. Maka engkau berarti kau menyia-nyiakan salat. Salat itu akan juga berdoa kepada Allah. Jadi orang yang salat agar disia-siakan juga. Kalau kita menyia-nyiakan salat akan berdoa supaya Allah menyia-nyiakan kita. Jadi impas jadinya. Siapa yang menyia-nyiakan salat, dia akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wasallam, laisa lil mar'i min salati illa ma aqala minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bagi orang yang sholat kecuali apa yang dia khusyuk dari sholat tersebut. Kalau nggak ada khusyuk berarti nggak dapat apa-apa. Sholat itu yang dapat pahalanya, dapat fadilahnya itu yang dia khusyuk saja. Ya, kalau yang tidak ada dapat apa-apa. Berapa detik dia dapat? Berapa detik?
atau berapa menit. Kalau dia bisa full ya berarti dapat full. Itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang khusyuk itu yang dihitung. Wa qala Hasan Al-Basri rahimahullah taala kullu salatin la yakhduru fiha al-qalbu fa hiya ilal ukubati asra. Kata Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri, setiap salat yang di situ tidak ada hadirnya hati, maka sesungguhnya salat itu lebih dekat kepada siksa. Dah salat tapi malah dekat dengan siksa Allah. Kenapa? Ngelamun, tak faham, tak tadabbur, tak hadir, tak khusyuk. Kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, setiap salat yang di situ tidak ada hadirnya hati, tidak ada kekhusyuan, maka sungguhnya salat itu justru lebih dekat kepada azab daripada pahala. Itu kayak gitu pentingnya salat, pentingnya khusyuk. Wa syaitanu la'anahu Allahu harisun ala ay yuzghila al-mu'mina an salatih. Syaitan laknatullah alaih itu kepingin betul, suka betul menyibukkan orang yang beriman dari sholatnya. Jadi begitu Allah pertama mau sholat udah disibukkan supaya macam mana nih nggak sholat, dikasih gini, kasih goda dunia, kasih goda ini, macam-macam. Banyak yang terikut godaan setan jadi orang Islam tapi tidak sholat. Itu kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman-zaman awal-awal dulu itu manusia aneh. Kok ada orang Islam kok nggak sholat? Itu manusia aneh. Kamu betul sih, kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia sudah kafir. Kenapa? Karena setiap orang kalau Islam pasti sholat. Itu di zaman Rasulullah SAW, di zaman dia zaman awal-awal mesti Islam pasti sholat. Nggak ada cerita Islam kok nggak sholat, nggak ada ceritanya. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengartikan, memaknai mantarakas sholat faqad kafara, ya siapa yang tak sholat ya kafir, sudah tak ada cerita. Kau mau KTP kau tulis besar-besar Islam, huruf besar semua, tak ada cerita kau tak sholat kafir. Kalau ada kafir gimana? Abadan abada di neraka jahanam. Hah? Mau jadi apa? Karena orang Islam tuh mesti sholat. Jelasnya itu tidak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Karena sekarang aja udah kebiasaan orang Islam gak usah dianggap biasa orang Islam. Apa pula kita kembali ke zaman awal. Nggak ada orang mau nggak sholat, tengok dia zuhur tak sholat, asar nggak usah panggil kau nak tobat tidak kau? Dua waktu yang sholat itu bisa dijamak, dia tidak sholat panggil. Kau mau sholat apa tidak? Mau tobat ya, kau tobat, kau kodok, kau sholat, kau pergi balik, kau sholat. Itu hukumannya dah tak hidup, besok hari dah tak hidup lagi sudah. Maksudnya begitu. Itu pentingnya sholat. Makanya orang Islam itu mesti sholat. Kalau ada orang sekarang yang karena nggak tahu, karena Imam Syafi'i memang berpendapat masalah hadis ini agak ringan. Ya termasuk ringan, kayak itu Imam Syafi'i mengatakan itu orang yang tak sholat tapi nganggap tak wajib itu baru kafir. Kalau dia cuma malas masih Islam. Mungkin karena orang ini aku mazhab Syafi'i kata dia. Ini padahal Imam Ahmad bin Hanbal ini mazhab Hanbali mengatakan pokoknya kalau tak sholat ya kafir, gak ada cerita engkau. Nah, hakikat kebenaran pendapat ini di akhirat nanti ketemunya. Siapa di akhirat? Jangan macam-macam. Itu berat ya, berat. Maka jangan di zaman Rasulullah itu, jangankan orang tak sholat, orang tak sholat di masjid aja itu rumahnya mau dibakar. Sekali kalau orang tak sholat mau diapain rumahnya?
Orang tak sholat di masjid sama Rasulullah, rumahnya itu mau dibakar. Yang laki-laki itu sudah sholat aktif, cuma tak di masjid. Itu sampai Rasulullah sampai nak bakar rumah-rumah itu. Terus kalau yang tak disolat, kalau yang memang tak sholat sama sekali, tak di masjid, tak di rumah, ini nak diapakan rumahnya lagi? Jauh, luar biasa. Cuma kita sekarang itulah, zaman ini memang sudah luar biasa. Kita jauhnya kita ini dari amaliyah periode-periode awal dulu. Kita lanjutkan. Ya, jadi memang ada perbedaan pendapat ulama. Di antaranya mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi untuk sholat subuh, khusus sholat subuh, ini beliau lebih berpendapat sholat subuh ini lebih mendekat kepada tulu'ul fajar, tulu'ul syams maksudnya, hampir mendekati akhir. Nah, itu memang ada satu dasarnya. Nah, itu khususnya di antara yang diambil yang berpendapat yang seperti itu di antaranya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita sholat di Turki, sudah saya pas di masjid yang di sebelah Hagia Sophia di Istanbul, masjid siapa itu, saya sampai lupa nama masjidnya. Itu di sana kita subuh, biasalah kalau kita subuh azan kan ke masjid, ya kita pergilah ke masjid nunggu azan. Dah azan nunggu lama, baca ini lama, ini sholat qomatnya kapan ini kita. Iya, kalau tak percaya bapak pergi ke Turki sana di Istanbul tuh. Masjid apa namanya, astagfirullahaladzim saya lupa. Nah, itu begitu tradisinya. Mengambil pendapat kalau sholat subuh itu agak diakhirkan, Mbak, tidak di awal waktu. Itu menurut Imam Abu Hanifah itu lebih utama gitu. Tapi itu kebanyakan jumhur ulama tidak mengatakan demikian. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kebanyakan ulama mengatakan tetap subuh pun di awal waktu. Nah, itu seperti itu. Memang ada mereka punya dalil melakukan seperti itu bukan karena malas, tapi memang jadi jedanya itu mungkin hampir setengah jam atau hampir, kalau kita sekarang subuh jam 4.52 bahkan jam 4.52, nanti jam tuluknya jam 6 lewat sana ya. Jam 6 lewat itu berarti anggaplah jam 5, 1 jam. Nah, itu seperti itu, kadang sampai 40 atau setengah jam setelah azan itu baru qomat, atau bahkan mungkin 45 menit. Jadi hampir sekitar 20 menit lah, sekitar 20 menit sebelum akhir, itu baru qomat. Masya Allah, di Turki itu yang dilakukan. Mereka memang mazhab Hanafi begitu. Nah, itu mereka lebih mentafdil, lebih mengatakan lebih utama sholat subuh itu waktunya agak diakhirkan, tidak persis di awal waktu. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Wasyaitanu la'anahu ta'ala harisun ala ayyusgil mu'mina an sholatih hatta inau yaftawa alaiki inda qiyamihi ila sholati abwaban minal hawaid wa yadhkuru asya'a minal umur allati tahummuhu fi dunyahu lam takun lahu qabla sholati ala bal. Sampai setan itu memang suka dia mengganggu orang di dalam sholat. Jadi kata sholat ini kadang tak khusyuk, itu memang setan tuh memang begitu. Ada yang memang sudah berhasil digoda sama setan sampai dia memang tak nak sholat. Ada yang sudah
mampu ngalahkan setan sampai di mau sholat. Ketika dia sudah sholat berarti bukan setan tak ganggu lagi, setan tetap ganggu lagi. Macam mana sholatnya orang ini tidak khusyuk? Karena Rasulullah SAW mengatakan orang itu yang didapat di dalam sholatnya pokoknya yang dia khusyuk saja, itu boleh dapat. Kata setan, dia dah sholat ya, kuat pula dia. Akhirnya setan berusaha macam mana sholatnya ini tidak khusyuk, ngelamun, itu terus setan. Nah akhirnya apa yang dilakukan setan? Hatta innahu yaftahu ali inda qiyami ila surati abwaba minal hawaij. Sampai ketika orang itu mulai sholat Allahu Akbar, setan ini dia menggoda, dia mengingatkan kepada orang yang sholat itu berbagai macam kebutuhan, hajat, keperluan itu dibisikkan. Abis ini ngapain, abis ini gini, abis ini gini, abis gini. Sengaja setan itu ganggu dia tuh. Sebenarnya pikiran duniawi ketika kita sedang sholat itu setan yang masukkan, yang bisikkan kita gini. Akhirnya terbawa iya. Jadi sampai kadang-kadang nyari kunci itu ketemunya waktu sholat. Waktu sholat itu baru keringat. Oh iya, di dalam kocek baju di belakang pintu. Baru ingat waktu sholat tuh. Itu masalah. Kemudian wayadkur asya min umurin allati tahumu fid dunya lam takun qabla. Jadi sampai setan itu waktu tak sholat tuh kita tak pikirkan, tapi ketika kita dalam sholat ada aja sesuatu yang datang yang kita jadi terpikir itu. Tadi tak ada kita pikirkan. Itu setan tuh yang menggiring urusan kita. Wa qasadul lain bidzalika ayuzkiru fi salatihi min iqbalin 'ala Allah. Maksud setan jadi mengingatkan hal-hal dunia itu tadi untuk menyibukkan orang yang salat agar dia lari dari Allah Subhanahu wa taala, lari dari kekhusyuan. Anil iqbali ala wal khuduri ma'u fiha wa idza lam yahsul lahu dzalik fata al iqbalu ala Allah fa idza lam yahsul lahu dzalika fatahul iqbalu ala Allah wa rubbama kharaja min salati ma'zura. Jadi kalau sampai orang itu kemudian ketika sholat kita ini terpengaruh oleh godaan setan, mengingatkan kita urusan dunia gini, kencang, luar biasa. Kalau kita langsung terhanyut oleh itu, maka fatahul iqbalu ala Allah, maka sudah hilanglah, sudah berarti dia tidak bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kayaknya dia itu sholat. Lebih parah dari itu, warubbama kharaja min salati ma'zura, dan bahkan bisa jadi orang itu ketika assalamualaikum warahmatullah, justru dia jadi orang yang banyak dosanya, bukan banyak pahalanya, karena sholatnya jelek betul. Jadi dia sholat karena jeleknya sholatnya itu, akhirnya bukan dia tambah dapat pahala, tambah dapat dosa. Ini masalah. Makanya maksudnya apa? Kita memang harus berusaha, maksudnya itu jangan tidak berusaha lah, terima menyerah saja, tidak, semuanya kita perbaiki sholatnya agar tidak begitu. Walidzalika istahabba ulama rahimahumullah taala lil musalli ay yaqra inda iradati dukhul fi sholati qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitonir rajim. Sehingga para ulama banyak yang menganjurkan bagi orang yang mau sholat itu membaca qul a'udzu birabbin nas sebelum mulai sholat untuk menjaga dari godaan syaitan. Jadi ketika anda baca, sholatnya ini tidak, hati ini tidak lari kemana-mana, digiring ke sana, giring ke sini, ingatin ini, ingatin itu, akhirnya habis sholat kita, nggak dapat apa-apa. Ini masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak bunyi dia. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pas di